Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan podcast. Ketemu lagi dengan kami peserta pelatihan dasar CPNS BRIN golongan 3 angkatan 2 kelompok 3 tahun 2022. Pada bincang podcast kali ini kita akan membahas terkait bagaimana kontribusi peneliti BRIN untuk negeri. Nah, pada pagi hari ini saya sudah ditemani oleh 4 peneliti BRIN yang notabene bersedia untuk berbincang dengan saya. Ada Pak Sisko, ada Pak Yadi, ada Bu Wulan, dan ada Bu Maria. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, PSI. Pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, jadi sesuai dengan yang sudah saya sampaikan, saya berharap rekan-rekan semua bisa menyampaikan nih apa yang sudah dilakukan selama ini untuk negeri kita. Kita awali dulu dengan Pak Sisko ya, Pak Sisko ya. Oke, kalau menurut Pak Sisko sendiri, apa kontribusi yang telah Pak Sisko lakukan untuk negeri ini selama di BRIN? Selama di BRIN ya Bu Esi, berarti sejak masuk nih kurang lebih 3 bulan yang saya lakukan di BRIN walaupun masih baru, sudah ini melakukan penelitian nih. Jadi kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kita melakukan kolaborasi nih Bu Esi untuk pengembangan beberapa item riset yang kami lakukan seperti itu Bu Esi. Wow, luar biasa. Sudah menerapkan core value kolaborasi ya, dan dengan instansi luar negeri. Dengan instansi Betul. mana Pak Sisko? Dengan FedMed Vienna, Austria Bu Esti. Oh, ya, kita melakukan kolaborasi riset ya. Oke. Dengan Austria ya, saya belum pernah itu Pak Sisko ke sana. Sangat menyenangkan pasti ya sama dengan luar negeri. Mungkin ada lagi Pak Sisko kontribusi lainnya terkait yang sudah Pak Sisko lakukan? Karena pemberi dana nih Bu Esi dari luar negeri, mungkin ya kita harus sesuai timeline. Katakanlah ini dana untuk tahun anggaran 2022, kita harus mengejar timeline supaya kita bisa tepat waktu nih selesainya. Kapan risetnya selesai, kapan kita menulisnya, seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi ada add value juga ya dengan kerjasama dengan luar negeri dalam hal kedisiplinan ya. Jadi ini juga bagian dari penerapan core value ya Pak Sisko ya. Oke, betul. Kita lanjutkan untuk peneliti berikutnya. Di sini ada Bu Wulan ya. Bu Wulan mungkin ada yang berbeda dari yang sudah Pak Sisko sampaikan terkait dengan kontribusi peneliti khususnya Bu Wulan untuk negeri ini. Baik, kalau dari pengalaman saya sendiri, beberapa bulan bergabung di BRIN ini, kontribusi saya diawali dari diri saya sendiri, Bu. Jadi ketika masuk di pusat riset, ternyata saya menemui beberapa spesialisasi ilmu yang berbeda-beda dari bidang saya. Nah, di situ jadi ada tuntutan dari diri saya sendiri untuk terus belajar dan belajar untuk bisa memenuhi kapabilitas dalam diri saya sendiri. Nah, selain itu juga di dalam pusat riset itu saya menemui rekan-rekan itu yang saling merangkul, saling bahu-membahu, jadi tidak ada kata senioritas. Jadi untuk riset atau pemahaman ilmu-ilmu itu kita saling membantu seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi Bu Wulan sudah langsung mencontohkan 2 core value ya Bu Wulan ya. Jadi tadi ada kompeten di mana Bu Wulan siap untuk belajar sepanjang hayat ya. Dan ternyata di BRIN juga sudah dibangun pola kerja, lingkungan kerja yang kondusif sebagai perwujudan dari harmonis ya Bu Wulan ya. Oke, kita berpindah ya ke narasumber berikutnya. Kembali lagi nih biar ada equal gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Tadi laki-laki dulu, sekarang perempuan, sekarang laki-laki lagi nih. Oke, Pak Yadi, mungkin ada yang berbeda dari yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan Pak Yadi? Oh ya, Bu Esti. Saya sebagai CPNS BRIN mulai aktif itu sekitar 4 bulan ini. Nah, aktivitas ya sebagai calon pegawai negeri sipil, setiap awal minggu itu selalu rutin semua aktivitas BRIN itu kami mengikuti upacara bendera, walaupun secara online. Nah, kebanyakan itu mengikuti online, tapi itu semuanya mengikuti. Jumlahnya mungkin kalau kita lihat di situ jumlah peserta mungkin sampai 5.000-an itu Bu Esti. Itu bisa ikut dari YouTube atau join langsung di Zoom. Walaupun ada juga sedikit yang beberapa pejabat yang mengikuti secara offline di sana. Nah, itu wujud cinta atau semangat bela negara kami sebagai CPNS BRIN. Seperti Oke, luar biasa. Jadi ini perwujudan dari setia pada ideologi Pancasila ya, Pak Yadi ya?
Iya, Ya, bisa dengan dibilang ikut seperti apel itu. pagi ya. Oke, Ya, ada tepat lagi sekali. mungkin Pak Yadi kontribusi yang lain yang sudah Iya, dilakukan yang terkait. kalau terkait profesionalisme kami di BRIN saat ini karena baru 4 bulan, tapi kami sudah aktif merancang semua kegiatan riset dari awal, Bu Esti, termasuk pengajuan funding, dan juga karena ada yang sudah mulai kegiatannya, kami saling memberi pelayanan lah begitu istilahnya. Jadi yang menangani alat ini, misalnya yang jago di mikroskop elektron, misalnya memberi pelayanan kepada yang membutuhkan antar sesama kolega. Karena kan konsumen terdekat kita itu kan rekan kerja sendiri, seperti itu. Oke, Nah, berarti ini fokusnya kerjasama, namun tetap berorientasi pada masyarakat, dimulai dari lingkungan terdekat ya Pak Yahdi ya. Jadi kolega kita juga merupakan ya lingkungan terdekat yang harus kita berikan pelayanan dengan optimal, begitu ya Pak Yahdi ya. iya, tepat sekali. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu Bu Maria. Ada mungkin Bu yang berbeda dari yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang lain? Ya, Bu Esti, saya mungkin menambahkan ya, pengalaman 3 bulan bergabung di BRIN itu kita sangat diuntungkan sebagai peneliti dengan sistem kerja yang fleksibel dan bisa bekerja dari manapun. Jadi kita tidak terkungkung waktu dari jam 9 sampai jam 5 sore harus kantor, tapi bisa bekerja dari rumah dan dari tempat manapun gitu. Nah, sebagai peneliti kita juga harus adaptif nih dengan sistem ini. Misalkan sebelum pandemi kita bisa masuk lab bebas kapan saja. Nah, sekarang kita karena ada pandemi dan ada sistem digital, kita bisa memanfaatkan ini untuk berkontribusi lebih produktif, misalkan mengarahkan riset kita ke arah yang lebih komputasi, misalkan seperti itu. Oke, baik. Nggak apa-apa, Bu Maria. Memang kalau Zoom meeting ini pasti kita saling ini ya, kekeluargaannya erat. Jadi tadi ada background anak-anak ya nggak apa-apa. Ya, jadi tadi kalau yang Bu Maria sampaikan, penerapannya peneliti BRIN berupaya untuk adaptif ya, karena memang notabene juga peneliti BRIN ini baru gabungan dari beberapa instansi pemerintahan, kemudian boleh bekerja dari mana saja ya Bu Maria, anytime, anywhere, tapi tetap melakukan inovasi dan kreativitas ya untuk mendukung kontribusi pada negeri ini. Baik, sepertinya perbincangan kita meskipun singkat, namun seluruh narasumber kita di sini benar-benar saling melengkapi ya. Jadi yang satu mencontohkan terkait dengan core value kolaboratif dan yang lain melengkapi. Nah, rekan podcast sekalian dapat kita simpulkan pada bincang podcast kita pagi hari ini bahwa pada prinsipnya para peneliti sebagai narasumber kita pada pagi hari ini meskipun baru bergabung selama 4 bulan sebagai peneliti di Badan Riset Inovasi Nasional sudah berupaya optimal untuk bisa menerapkan core value berakhlak di lingkungan BRIN. Sebagaimana tadi mereka sampaikan bahwa untuk berorientasi pada pelayanan diterapkan dengan cara melakukan riset sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian untuk penerapan akuntabel berusaha untuk disiplin dalam melakukan kegiatan riset dengan sesuai dengan time schedule-nya. Nah, untuk penerapan kompeten sendiri dibuktikan dengan para peneliti ini siap untuk senantiasa belajar sepanjang hayat. Kemudian untuk penerapan harmonis, di mana para peneliti ini berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, kondusif untuk menghasilkan list riset terbaik. Kemudian untuk penerapan loyal, di mana para peneliti ini tetap setia pada ideologi Pancasila melalui tetap mengikuti kegiatan apel pagi. Dan yang berikutnya untuk core value adaptif, yaitu para peneliti cepat untuk menyesuaikan terhadap perubahan dan senantiasa melakukan inovasi serta kreatif dalam melakukan penelitian. Dan yang terakhir, terkait penerapan core value kolaboratif, di mana para peneliti ini siap untuk bekerja sama dengan instansi manapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Sekian dulu ya untuk bincang podcast kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi pada bincang podcast selanjutnya. Salam!